Pada saat anak-anak saya masih pada kecil, saya selalu setiap hari kita kumpul untuk selalu berdoa. Karena menurut saya pengenalan akan Tuhan itu sebaiknya dari kecil gitu. Anak ini mau udah masih nggak ngerti kayak atau apa gitu. Nah itu yang saya lakukan. Kita penyembahan, kita berdoa, kita baca firman. Walaupun saya bukan pendeta, saya belajar Alkitab juga enggak. Tapi kan saya harus selalu ke gereja gitu kan, supaya saya bisa kasih tahu ke anak-anak saya juga gitu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang bagaimana perjuangan dari Lydia Kandau untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada keempat anaknya, sehingga mereka benar-benar dikuatkan dan percaya sepenuhnya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup manusia. Lydia Kandau menyadari bahwa itu bukan sebuah perjuangan yang mudah, karena ia sendiri menyadari pernikahannya dengan Jamal Mirdad diumpamakan seperti gelap dan terang, tidak akan pernah bersatu, dan itulah yang membuat dia sejak kecil selalu mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada keempat anaknya dan mengajak keempat anaknya untuk menyembah Tuhan. Bahkan hal itu bersumber atas dasar inisiatif dari anaknya. Terkadang secara sembunyi mereka menyembah Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Dan langkah lainnya yang selalu ditanamkan oleh Lydia Kandau kepada anak-anaknya adalah mendorong mereka untuk terus beribadah kepada Tuhan atau beribadah ke gereja, agar ketika mereka beribadah di gereja, mereka mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Sebab Lydia Kandau meyakini bahwa ketika mereka mendengar firman Tuhan, itulah kekuatan bagi mereka, sehingga mereka terus diyakinkan hanya Yesus satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia. Pada saat anak-anak saya masih pada kecil, saya selalu setiap hari kita kumpul untuk selalu berdoa. Karena menurut saya pengenalan akan Tuhan itu sebaiknya dari kecil gitu. Anak ini mau udah masih nggak ngerti kayak atau apa gitu. Nah itu yang saya lakukan. Kita penyembahan, kita berdoa, kita baca firman. Walaupun saya bukan pendeta, saya belajar Alkitab juga enggak. Tapi kan saya harus selalu ke gereja gitu kan, supaya saya bisa kasih tahu ke anak-anak saya juga gitu. Ya emang pada saat itu agak-agak sulit juga, karena kan saya sama mantan kan nggak seiman gitu. Jadi ya pada saat-saat anak masih pada kecil, mereka tuh yang tahu sendiri. Jadi kalau bapaknya lagi pergi, ayo kita berdoa. Tuh. Berdoa, terus kita nyembah, ntar bunyi tetet gitu. Kita lihat jendela gitu kan. Iya. Bukan bapak, kita lanjutin lagi. Haleluya gitu. Dan anak saya kan sekolahnya ada yang sekolah di sekolah seberang gitu, sekolah muslim ya, khususnya yang laki-laki gitu. Jadi ya saya bilang, Tuhan, saya udah minta ampun sama Tuhan, karena ya firman itu benar sih gitu ya, yang namanya nikah itu gelap dan terang gak bisa bersatu. Itu saya ngalamin banget gitu. Bukan berarti jelek mereka, enggak sama sekali, mereka baik. Cuman untuk saya kan keselamatan hanya di dalam Yesus gitu.
Jadi aduh, saya pikirnya gimana ya anak saya ini, tapi saya harus mengenalkan Yesus ke anak-anak saya. Itu dengan jalan satu-satunya Ya. bahwa kitanya harus kuat di dalam Betul. Tuhan gitu. Sebagai orang tua ya, Ya. untuk iniin apa Bahwa supaya anak-anak anak-anak mengenal mengenal Yesus. Tuhan gitu. Ya. Dan saya berusaha sedemikian rupa, untuk saya ke gereja itu hal yang penting Ya. gitu. Untuk kita bisa menerima firman. Dan siapa sih saya yang nggak sekolah Ya. Alkitab bisa ngajarin tentang firman ke Ya. anak-anak, kan nggak segampang Nggak itu segampang gitu. itu, Bahasa ya. kita juga bahasa dunia banget deh gitu ya. Iya. Jadi butuh gereja Ya. menurut saya. Ya. Jadi saya biar gimana pun juga saya harus bawa anak-anak saya ke gereja. Minimal mereka mendengar firman. Ya. Karena itu untuk kekuatan mereka. Ya puji Tuhan, Tuhan selalu kita bekerja sama. Saya bekerja sama dengan Tuhan untuk anak-anak. Wah, catatan banget ya ini buat sahabat TSW di rumah ya, bahwa walaupun mungkin nggak punya bekal apa-apa, tetapi bersama dengan Tuhan ya, itu benar-benar penting, bersama dengan Tuhan dan selalu pergi ke gereja, itu jadi modal kekuatan Iya. seorang ibu dalam mendidik anak-anak. Nah mungkin kita lihat ya, generasi sekarang ini sudah mulai merosot nih nilai-nilai ini. Nah ini yang kita perlu terus pegang sungguh-sungguh, bahwa bawa anak kita ke gereja itu sangat penting ya Bu Lydia. Dari kesadaran diri Lydia Kandau bahwa pernikahannya, sebagaimana yang dia katakan, perbedaan dalam keyakinan, gelap dan terang tidak dapat bersatu. Dan dalam hal ini Lydia Kandau menyadari, dan ia secara tegas menyampaikan bahwa dia sudah minta ampun kepada Tuhan, atau dengan kata lain bahwa ia menyadari langkah awal yang dia tapaki atau yang dia ambil memang berdasarkan pemikiran manusia. Meskipun demikian, bahwa tidak ada yang terlambat kala sesuatu dapat dilakukan untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu ia terus berjuang bagaimana seharusnya agar bukan hanya dia saja yang meyakini kebenaran tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga mengajak keempat anaknya untuk percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus, bahwa tidak ada jalan lain yang akan membawa kepada keselamatan selain dari di dalam Yesus.